Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Roma dari SMA Negeri 1 Cinamaya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks editorial yang ada di kelas 12 semester dasar. Target pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, di mana yang pertama menganalisis struktur teks editorial dan menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Dan setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu menganalisis struktur teks editorial dan menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Adapun struktur editorial itu termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial itu meliputi ada pengenalan isu, pendapat atau argumen, dan penegasan ulang. Apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu itu yang merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial yang fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Ini ada contohnya. Pertamina mengirimkan kado yang pahit kepada masyarakat dan seterusnya. Kemudian ada penyampaian pendapat atau argumen yang bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Penyampaian pendapat atau argumentasi itu bisa berupa kritik, bisa penilaian, prediksi, ataupun harapan, dan saran. Ini ada contohnya juga. Yang berupa prediksi misalnya, kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita mengendarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi sengit dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Contohnya, keuntungan besar inilah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Adapun ciri kebahasaan teks editorial itu tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Ada kalimat retoris, kata-kata populer, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitas. Apa itu penggunaan kalimat retoris? Berarti kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah. Contohnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, itu hanya sekedar kalimat retoris saja. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang? Nah, yang kedua adalah penggunaan kata-kata populer, yaitu menggunakan kata-kata dengan tanggapan yang kritis, misalnya terkaget-kaget, pencitraan, menenggarai. Ini ya contohnya, contoh kalimatnya terkaget-kaget di sini. Kemudian ada sosialisasi. Berikutnya kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh,
yang berupa kata ganti penunjuk harga itu. Kemudian di sini ada kata rapat itulah, itu menunjukkan kata-kata penunjuk ya dalam hal ini. Yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas contohnya sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh, masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Di sini juga ada contohnya, ada kata sehingga. Nah, itu saja mungkin mengenai teks editorial, yaitu berbicara mengenai struktur, kemudian kebahasaan dari teks editorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.